Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih pada semangat gak? Coba dicek dulu kerapihan bajunya, atau kalau masih ada sampah di kolong meja, di kolong bangku, silakan diambil ya. Selanjutnya Ibu akan mempresensi kalian. Bintang Prasetyo, Davina, Deluna, Desmond, Farel, Faza, Feruzna, Flavio, Dania, Gazi, Hilary, Catherine, Lukas, Nabil, Nadif, Novali, Rania, Rizky Ardika, Satya, Syafiq, Talita Febiayu, Yosua, Yulia Sekar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek dulu nih kefokusan kalian. Ibu mempunyai ice breaking namanya tepuk fokus. Kita coba ya. Kalau misalkan Ibu bilang kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau Ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Kalau Ibu bilang 2, kalian tidak usah tepuk. Mengapa? Karena nggak disuruh tepuk ya kan, karena cuma ada kata 2. Kalau Ibu bilang 3, dosa juga, betul. Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, nggak apa-apa, kan masih ada kata tepuknya. Tepuk 4, tepuk 2, 3. Masih ada yang nggak fokus, coba ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Masih ada yang nggak fokus. Kita sekali lagi harus fokus semua ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah fokus. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu daerah Jakarta, yaitu lagu Kicir-Kicir. Ayo sambil tepuk tangan boleh?
gembira. Kicir-kicir enak lagunya, lari sampai sekarang. Mana suaranya? Ya nona memang sengaja untuk menghibur semua orang. Ini lagunya, lagu lama Tuhan dari Jakarta. Ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang buta. Ada yang tahu gak kenapa ibu mengajak kalian menyanyikan lagu Kicir-Kicir? Sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia. Betul. Lagu Kicir-Kicir itu dari daerah mana kira-kira? Betawi. Apa aja sih suku-suku yang ada di Indonesia? Suku Batak, suku Jawa, terus suku Betawi, suku Bugis, terus suku Minang, terus Madura. Ada berapa total suku yang ada di Indonesia? Ada 1340. Hari ini kita akan mempelajari teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal yang ada di Indonesia. Apa yang membedakan ciri satu teks dengan teks yang lain? Apa? Kalau argumentasi, keputusannya ada di penulis. Sedangkan Ciri-cirinya kayak misalkan struktur teksnya, ya kan? Misalkan struktur teks argumentasi justru berbeda kan sama struktur teks puisi, beda kan? Struktur teks puisi berbeda sama struktur teks pantun, berbeda kan? Tujuan teksnya berbeda, terus apalagi? Penggunaan bahasanya, terus unsur kebahasaan, betul. Terus apa yang membedakan teks argumentasi dengan teks persuasi? Kalau teks persuasi keputusan ada di pembaca. Persuasi ada di pembaca. Ayo dong, yang apa? Yang yakin jawabnya. Persuasi ada di pembaca. Kalau argumentasi di penulis, betul. Selanjutnya, misalkan tentang mengklaim iklan, ya kan? Misalkan ada apa iklan pencuci baju, ya kan? Pencuci baju 100% membunuh kuman, 100% menghilangkan noda, terus 100% menghilangkan bau tidak sedap, ya kan? Kebetulan baju kita tuh lagi ada nodanya. Nah, dari situ kita pengen kan beli produk iklan tersebut. Mengapa? Karena kan tadi ada iklannya tentang 100% menghilangkan noda, ya kan? Karena kan baju kita ada nodanya. Nah, jadi kita pengen beli produk iklan karena kita tertarik bahwa itu dia ngomongnya 100%, ya kan? Maka dari itu teks argumentasi tuh bisa digunakan. Pas kita coba ternyata masih ada sisanya nih 5% di baju kita. Nah, dari situ kan wah berarti nggak sesuai sama argumen, ya kan? Nah, dari situ tidak sesuai dengan argumen. Nah, selanjutnya yaitu apalagi sih, ada yang tahu nggak manfaat mempelajari teks argumentasi? Apa? Yang pertama untuk kalau lagi lomba berdebat pasti membutuhkan sebuah argumen, ya kan? Argumen yang kuat yang disertai fakta dan data, ya kan? Terus apalagi? Untuk penulisan skripsi, ya kan? Mengapa argumentasi sangat diperlukan untuk penulisan skripsi? Terus untuk penulisan apa lagi? Penelitian. Terus untuk apa? Pembuat iklan. Mengapa? Karena harus disertai fakta dan data. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menulis teks argumentasi sesuai dengan kebudayaan kalian, ya kan? Selanjutnya ibu akan membahas nih
Apa itu teks argumentasi? Apa itu teks argumentasi? Apa Flavio? Teks argumentasi adalah teks yang disertai dengan fakta dan data. Teks yang berisi suatu pendapat yang disertai fakta dan data. Adapun ciri-ciri teks argumentasi, yang pertama, berisi bukti dan kebenaran, ya kan? Yang kedua, memiliki argumentasi yang kuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif atau lugas. Ada yang tahu nggak perbedaan denotatif dan konotatif? Kalau denotatif itu berarti sesuai dengan makna aslinya. Kalau denotatif sesuai dengan makna aslinya. Kalau konotatif tidak sesuai, seperti makna hiasan, ya kan? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Denotatif sama konotatif itu apa? Kasih contoh. Misalkan denotatif tuh kambing hitam, kambing yang benar-benar berwarna hitam. Kalau konotatif kambing hitam apa namanya? Orang yang disalah-salahkan. Terus kalau denotatif lagi ada nih, adu domba, dombanya beneran diadu. Kalau di konotatif namanya apa? Kalau diadu domba namanya apa? Diprovokatorin, ya kan? Diprovokatorkan. Selanjutnya, analisis rasional atau berdasarkan fakta. Terus yang terakhir, menghindari subjektivitas dan emosional. Ada yang tahu perbedaan subjektivitas dan objektivitas? Kalau subjektivitas itu menurut pandangan. Menurut Ibu, Syafiq ganteng, ya kan? Menurut Hilary, Syafiq ganteng banget. Menurut Rania, enggak, Syafiq ganteng aja, ya kan? Itu namanya sebuah pendapat. Subjektivitas. Kalau objektivitasnya, Syafiq merupakan siswa kelas 11 di SMAN 36. Itu namanya fakta atau pendapat? Fakta, betul. Itu namanya objektif, betul. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Sudah. Adapun struktur teks argumentasi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada badan argumen atau tubuh argumen, ya kan? Yang ketiga ada kesimpulan. Pendahuluan yaitu berisi penjelasan mengenai isu yang akan dibahas secara singkat dan padat dengan bahasa yang menarik. Penggunaan bahasa yang menarik akan membuat pembaca tertarik membaca teks argumentasi tersebut. Sementara penjelasan ditulis secara singkat agar pembaca bisa langsung ke inti tulisan dari teks argumentasi. Nah, kalau di pendahuluan tuh dikasih yang menarik-menarik, ya kan, biar tidak bosen, ya kan, biar pengen lanjut terus nih ke inti tubuh argumentasinya. Lanjut ke badan argumen. Pada bagian ini berisikan data dan fakta. Nah, dari tadi kan Ibu bilang kalau argumentasi yaitu berupa fakta dan data. Sesuai penelitian yang telah dilakukan maupun berdasarkan data valid yang sudah didapatkan. Bagian fakta dan data ini bisa dituliskan dengan lebih tertata agar mudah dipahami oleh pembaca. Data yang ada bisa disampaikan secara runut dan dilengkapi dengan argumen yang kuat sesuai pemikiran analisis dari penulis. Kalau badan argumen berisi sebuah fakta dan data. Kalau pendahuluan tadi apa? Berisi hal yang menarik yang untuk ditulis. Sedangkan kesimpulan, struktur teks yang terakhir adalah kesimpulan atau ringkasan dari argumentasi. Tujuan dari adanya bagian ini adalah
untuk memberitahu kepada pembaca bahwa gagasan yang diberikan sudah sesuai dengan kebenaran. Kalau kesimpulan berisi sebuah ringkasan, betul. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Lanjut, kita ke pengertian paragraf. Kenapa sih dari argumentasi ke paragraf? Pasti kalian pada bingung kan? Karena argumentasi itu sangat berkaitan erat dengan sebuah paragraf. Coba kalian lihat deh di penulisan skripsi. Kan itu ada sebuah data-data. Nah itu kan dibuat jadi paragraf, sebuah paragraf. Paragraf yaitu bentuk struktur kalimat yang memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap kalimat dalam paragraf tersebut wajib memiliki gagasan pokok yang saling mendukung atau koheren satu sama lain. Sifat koheren ini bertujuan agar maksud paragraf dapat tersampaikan seutuhnya. Ciri-ciri paragraf antara lain. Yang pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan. Yang kedua, pada umumnya paragraf dibangun sejumlah kalimat. Ya dong, pasti kalian pernah lihat satu paragraf bisa berapa kalimat? 5 kalimat bisa, 7 kalimat bisa, 1 kalimat bisa enggak? Bisa, betul. Paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padu. Kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Kohesi dan koheren. Pengertian kohesi adalah keserasian hubungan antara kalimatnya. Paragraf yang kohesi didapatkan dari keberhasilan penulisan yang menghasilkan rangkaian kata-kata serta kalimat yang efektif agar mempunyai hubungan yang baik satu sama lain. Sedangkan koheren mengacu pada kesinambungan makna dari antar kalimat. Koherensi menyangkut pada kelogisan serta keterkaitan suatu paragraf. Tulisan yang koheren akan menghasilkan paragraf yang memiliki alur tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Contoh paragraf yang tidak koheren. Penguin adalah hewan yang dapat hidup di tempat yang dingin. Untuk bertahan hidup, penguin memakan ikan sebagai santapannya. Beruang adalah binatang buas. Biasanya penguin akan mencari makanan saat berenang di air. Kira-kira kalimat nomor berapa nih yang tidak koheren paragrafnya? Penguin adalah hewan yang dapat hidup di tempat yang dingin. Kalimat 1. Untuk bertahan hidup, penguin memakan ikan sebagai santapannya. Kalimat 2. Beruang adalah binatang buas. Kalimat 3. Biasanya penguin akan mencari makanan saat berenang di air. Mana nih paragraf yang tidak koheren? Kalimat nomor 3, betul. Mengapa? Karena lagi bahas penguin, masa tiba-tiba ada beruang ya di kalimat nomor 3? Kan namanya tidak berkesinambungan. Adapun contoh paragraf yang koheren. Kemarin sore Lina jatuh dari sepeda. Hari ini Lina tidak masuk sekolah. Dia sudah izin pada guru dengan mengirim surat dokter agar tidak dianggap membolos oleh guru. Teman-teman sekelas Lina menjenguknya sepulang sekolah. Nah, ini kan sudah koheren, ya kan? Mengapa? Karena kemarin Lina jatuh dari sekolah, makanya dia tidak masuk ke sekolah, ya kan? Besoknya dia tidak masuk ke sekolah. Dia sudah izin sama guru dengan mengirim surat dokter agar pas di sekolah dia tidak dianggap bolos, ya kan? Terus gurunya bilang ke teman-temannya Lina bahwa Linanya tuh sedang sakit, jatuh dari sepeda. Teman-teman sekelas Lina menjenguknya sepulang sekolah. Kan teman-temannya Lina pada peduli kan, makanya ngejenguk Lina, ya kan? Ini namanya paragraf yang koheren, betul. Contoh kalimat kohesi. Kemarin sore Lina jatuh dari sepeda. Akibatnya hari ini Lina tidak masuk sekolah. Akan tetapi ia sudah izin pada guru
dengan mengirim surat dokter agar tidak dianggap membolos oleh guru. Akhirnya, teman-teman sekelas Lina menjenguknya pulang sekolah. Nah, ini mana nih kalimat kohesinya? Mana nih kalimat kohesinya? Ada akibatnya, akan tetapi, akhirnya, selain itu apa lagi? Karena, ya kan, itu sebagai kalimat kohesi. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum, kemudian menjurus ke hal khusus. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal paragraf. Ingat, deduktif adanya di awal paragraf, awal kalimat. Ciri-ciri jenis paragraf deduktif adalah sebagai berikut. Kalimat utama atau ide pokok pada kalimat pertama paragraf. Polanya umum, khusus, khusus, khusus. Kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Contoh paragraf deduktif. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online, tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih, seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Kuiper Video, sistem belajar di mana saja, dan kapan saja. Jadi salah satu keunggulan belajar online, betul. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja yang sesuai hendak dipelajari. Kira-kira mana nih kalimat nomor berapa yang menjadi paragraf deduktif? Kalimat nomor 1 yang berbunyi, belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Itu sebagai kalimat nomor 1. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya kan? Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Ciri-ciri jenis paragraf induktif diawali dengan penjelasan khusus, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir paragraf atau kesimpulan. Polanya khusus, 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 umum. Ini kebalikan dari paragraf deduktif, betul. Ada contohnya nih, paragraf induktif. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Mengapa berhasil? Karena nilainya pada di atas rata-rata kelulusan, ya kan? Terus ada yang nilainya di atas standar juga, lebih sedikit dibanding yang di atas kelulusan, ya kan? Tapi tidak ada yang di bawah. Makanya dia dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Adapun paragraf perbandingan. Tepung jagung, pati jagung, atau maizena adalah pati yang didapatkan dari endosperma, biji jagung. Tepung jagung merupakan bahan makanan populer yang biasa digunakan sebagai pengentalan sup atau saus dan digunakan untuk membuat sirup jagung atau pemanis lainnya. Sedangkan gandum adalah yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan
untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, atau difermentasi untuk menghasilkan alkohol seperti jenis serealia lainnya. Gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kulit, bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga GERD. Mana nih kira-kira yang dibandingin? Kata? Sedangkan apa yang dibandingin nih? Tepung jagung dengan gandum, betul. Selanjutnya ada paragraf analogi. Dalam persoalan pose, kita memang diingatkan bahwa permasalahannya tidaklah mudah. Ibaratnya, kita dimintai untuk memegang telur. Kalau terlalu keras megangnya, telur itu akan pecah. Tetapi kalau kendor juga akan pecah, karena akan terlepas dari tangan kita, ya kan? Maka kita harus menanganinya secara tepat. Dan yang harus menjadi perhatian kita bersama, janganlah masalah ini membuat kita sebagai bangsa menjadi pecah. Mana nih yang kira-kira paragraf analogi? Ibaratnya, terus kalau, terus tetapi, betul. Adapun paragraf contoh-contoh. Selain tipe introvert, sifat manusia adalah ekstrovert. Tipe ekstrovert adalah orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang lain dan kepada masyarakat. Orang yang memilih tipe ekstrovert memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya bersifat terbuka, lancar dalam pergaulan, ramah tamah, penggembira, mudah memengaruhi dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ada gak sih yang sifatnya ekstrovert di sini? Banyak ya? Nih, mana yang menjadi paragraf contoh-contoh? Contohnya, betul. Adapun paragraf definisi. Apakah psikologi itu? V.S. Wordsworth berpendapat, psikologi ialah ilmu jiwa. Sedangkan menurut Crow and Crow, psikologi adalah kejiwaan manusia dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Sementara itu, Santian mengemukakan bahwa psikologi merupakan perwujudan tingkah laku manusia, ya kan? Mana nih yang menjadi paragraf definisi? Ialah, adalah, merupakan. Terus selain itu apa aja? Yakni, yaitu, ya kan? Ialah. Adapun paragraf klasifikasi. Pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri tertentu. Penyelidikan tentang karakter manusia menurut Hippocrates dan Galenius mengemukakan bahwa manusia dibagi menjadi 4 golongan. 4 golongan tersebut adalah sanguinis yang sifatnya periang, gembira, sering berubah-ubah, kemudian koleris yang memiliki sifat garang, hebat dan lekas marah. Selanjutnya ada yang flekmatis, yang memiliki sifat tenang, tidak mudah berubah, cinta damai, dan melankolis yang memiliki sifat murah. Mana nih yang menjadi paragraf klasifikasi? Dibagi menjadi 4 golongan. Selanjutnya yang terakhir yaitu langkah menyusun teks argumentasi. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam sebuah teks argumentasi. Menentukan tujuan dari penulisan untuk meyakinkan atau mencari dukungan. Mengumpulkan berbagai data yang dijadikan sebagai bukti dalam penulisan. Memilih jenis pola pengembangan untuk setiap paragraf dalam tulisan. Yang kelima, membuat kerangka paragraf isinya dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadi serangkaian yang utuh. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, memilih jenis pola pengembangan. Yang kelima, membuat kerangka paragrafnya. Yang keenam, mengembangkan paragrafnya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ada sebuah video.
Silakan disimak. Silakan ya disimak. Akses tempat tinggal yang jauh dari pasar, kurangnya pemahaman tentang pentingnya konsumsi makanan beragam, serta persepsi bahwa menjaga keamanan beragam itu cukup mahal. Bagaimana sih melakukan cara konsumsi pangan? Jawabannya adalah diversifikasi. Jawabannya adalah diversifikasi pangan. Ada yang tahu gak? Video tersebut menjelaskan bahwasanya apa tadi? Misalkan satu porsi nasi sama dengan 2 buah jagung, terus 3 buah pisang, 3 potong sukun, ya kan? Terus ada 1 buah ubi sama 3 buah 1,5 buah singkong atau ubi, ya kan? Ubi kayu seperti itu. Nah, selanjutnya ibu mempunyai pekerjaan untuk kalian, yaitu silakan kalian kumpul ke kelompoknya masing-masing dahulu. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Untuk ketua kelompok, misalkan kelompok yang kedua kelompoknya, kamu siapa? Flavio. Nah, kamu jadi ketua kelompok. Tulisin tuh job desk anggotanya apa aja biar semuanya kerja. Ini satu kelompok aja. Ini kamu kelompoknya berapa? Enggak hadap-hadapan. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu, diskusi. Kamu sama ini. Jadi lebih efisien. Ditulis job desk-nya, misalnya kamu Syafiq menulis fakta dan data terkait pangan lokalnya. Terus Rania mencari bahan olahannya. Terus kamu siapa namanya? Bintang menulis teks argumentasi. Nah, habis itu kalian presentasiin. Sudah. Ayo duduk per kelompok ya. Diskusi. Jangan lupa ketua kelompok ditulis job desk-nya anggotanya. Ada yang kurang nggak? Iya, udah kerjain.
ingin ditanyakan, bilang ke ibu. Kalau kesulitan, bilang. Tulis nama anggota kelompoknya. Kenapa, Desmond? Jadi kita pilih makanan ini Bu yang sesuai dengan daerah kami. Iya, misalkan kamu dari suku apa nih? Batak. Suku Batak. Ya kan? Nah, dari suku Batak, dicari nih, misalkan dari Batak tuh singkong, pangan lokalnya bisa jadi olahan apa nih? Bisa jadi apa? Kelapa itu apa? Nah, ya kan, misalkan makanan dari Suku Batak. dari makanan suku Batak, betul. Boleh digituin ya. Dicari dulu fakta dan datanya terkait singkong, manfaatnya. Ayo dibantu temennya biar cepet. Habis itu kita presentasi. Kenapa Flavio? Ini itu kita suruh cari makanannya terus bisa dibuat apa? Iya, kamu dari kelompok apa nih? Suku Jawa. Nah, suku Jawa kan singkong ya. Kira-kira apa sih dari makanan apa? Singkong dijadiin apa sih kalau di Jawa? Getuk, kelanting bisa kan? Nah, dari situ ditulis faktanya singkong, terus bahan olahan singkong bisa jadi apa kalau di Jawa, sesuai dengan daerah kalian masing-masing, ya kan? Apa? Misalnya saya pilih ini ubi bisa jadi lapet. Oh ya udah Bu, kayak siap. Ntar tinggal saya jelasin kan Bu, kayak saya buat argumentasinya. Iya. Oke Bu. Apakah ada yang kesulitan? Itu sama si itu. Kamu sama kelompok kamu aja dulu itu. Diskusiin. Lembar jawabannya jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya, job desk anggota kelompoknya, biar semuanya kelihatan kerja. Nah, dari situ ibu ngeliat nih penilaian kelompoknya. Kelompok kamu aktif, yang siapa aja yang aktif, ya kan? Kesulitan nggak? Ada yang kesulitan di bagian apa? Tidak. Baik, jangan lupa ditulis job desk anggota kelompoknya ya. Kamu dari kelompok apa? Betawi. Nah, kalau Betawi makanannya apa nih? Bahan pangan lokalnya apa nih? Ubi kah? Singkong kah? Singkong. Terus singkong bisa dijadiin apa nih? Singkong rebus. Selain singkong rebus deh yang ada kreasinya kalau di Betawi. Singkong keju. Ada makanan khas Betawi gak sih kalau singkong? Getuk dari itu Jawa, ya kan? Kelanting juga dari Jawa. Dibantu temennya biar cepat pengerjaannya. Cari jawabannya. Cari data-datanya, fakta-faktanya. Beras singkong dari apa itu?
Ini jangan lupa ditulis job desk anggotanya. Ini ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya tulis tuh, jangan lupa. Farel, ketua kelompok. Terus bawahnya job desk anggotanya si Davina nih, misalkan mencari faktanya biar cepet gitu loh. Kalian kerja sama. Sesuai fakta dan data. Ayo 19 menit lagi ya ngerjain LKPD-nya. Ini kita tinggal centang aja. Enggak, kamu tulis aja jawabannya. Dibaliknya aja nih. Gini. Kan itu masih ada itunya. Tulis jawabannya di sini aja. Jawaban kamu. Jawabannya itu pengerjaan tugasnya. Ya. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya udah. Oke. Ayo dibantu temennya, jangan. Harusnya kamu yang gabung sama kelas. Aku suka nama. Kalian boleh pilih salah satu aja, itu kan ada berapa? Ada banyak kan? Kalau dari Betawi kan pilih salah satu aja bisa. Nah, singkong nih kalau di Betawi dijadiin apa? Sukun dijadiin apa tuh kalau di Betawi? Sukun ya? Jangan tulis nanti ada lagi. Ubi bisa dijadiin apa tuh? Bola-bola ubi, ya kan? Gimana, ada kesulitan nggak? Sih Bu, paling ini kami lagi merangkai katanya dan mencari informasinya juga Bu. Oke. Ini contohnya baru sekali ini adalah singkong ini dua atau di Fakta singkong nih, singkong tuh mengandung apa? Mengandung vitamin apa ya kan? tiga kalimat ya. Singkong Satu paragraf bisa berapa kalimat? 5 kalimat bisa. 7 kalimat juga bisa. Iya, kamu boleh pilih ubi, jadi bola-bola ubi kalau di Betawi. Kolak, betul ya, kolak bisa jadi bahan olahan. Oke, sama-sama. Ada lagi gak yang kesulitan? Iya. Ini dari kelompok apa? Minang. Minang bahan pangannya apa?
Singkong, jagung, ubi, sukun atau apa? Jagung. Kamu mau jagung, kelompok kamu mau jagung. Nah, dari jagung dijadiin apa nih kira-kira olahannya? Jadi tepung. Apa? Tepung jagung. Tepung jagung. Oh iya bisa itu. Terus apa lagi? Yang pedas itu bisa. Kan kalau Minang kan lebih ke arah rasa-rasa yang pedas kan? Enggak sih, enggak juga. Sesuai faktanya yang ada aja. Kalau ada yang kesulitan bilang ke ibu. Ada apa aja di Jawa nih yang jadi pangan lokal? Selain singkong ada lagi? Jagung kan bisa jadi apa? Grontol jagung ya kan, yang pakai apa? Kelapa serut ya, kelapa parut. Ya kan? Ada nasi jagung. Nasi jagung bisa, bakwan jagung bisa, banyak ya di Jawa. Enak-enak lagi Bu. Ada yang kesulitan nggak? Aman. Oke. Ini kelompok apa nih? Kelompok Bali. Kelompok Bali apa sih makanannya? Pangan olahannya apa? Sebelum diolah pangannya apa? Itu dari Singkong, jagung, jalan ubi. Oh, ubi jalar. Nah, terus dijadiin apa? bisa jadi jeje uli atau lak-lak. Oh, gitu. Lak-lak. Oh. Jeje uli. Ada yang kesulitan nggak dari kelompok Bali? Aman, oke. Kamu dari kelompok apa? Sunda. Pengennya pangan lokal apa? Singkong. Kalau dari Sunda, singkong biasanya diapain? Selain direbus deh, apa diapain? Singkong goreng pakai keju gitu. Terus apa lagi? Dikukus. Apa? Nanti ada surabi dari Bandung. Oh, serabi dari Bandung ya, dari Jawa Barat juga ya. Ada yang kesulitan nggak? Alhamdulillah. Aman. Oke. Bisa. Karena singkong itu memang sebenarnya Itu apa? Itu buat contohnya, contoh makanannya. Selain nasi apa? Ini pendahuluan. Oh, pendahuluan buat itu. Buat bagian argumennya. Kalian mau bikin berapa paragraf? 5 paragraf? Boleh lebih? Gimana? 5 paragraf boleh? Oh, 7 kalimat bisa. 1 kalimat juga bisa, yang penting kan panjang, ya kan, maknanya semuanya menyeluruh, ya kan. Jawabannya ditulis di baliknya boleh kalau misalkan nggak muat ya. Oke. Ayo, 11 menit lagi diskusinya selesai ya. Kalau kesulitan ke ibu bilang, angkat tangan.
Nah, jadi gitu. Nanti kalau gimana? Ada yang kesulitan nggak? Ini boleh ditulis nih nama itunya, anggota kelompoknya. Oh udah, oke. Ini kelebihan. Sini buat ibu balikin. Oke. Gimana kelompok Batak, aman nggak? Batak aman-aman dulu. Ini fakta-faktanya ya. Paragraf 1. Oh, oke. Iya, presentasi. Ini juga jangan kayak harus 7 kalimat, boleh 5. Kalian nemunya berapa? Ada 5. Iya, 4 masuk 4 ini. Ini udah 6 gak sih? 2, 3. Kalimat tuh yang titik ya, bukan yang baris, beda. Iya. 6 ini, Cok. Panci ini. 1, 2, Di Sumatera Utara. Ya kan baru dong dengan memiliki baru lah. Kalau misalkan ini satu paragraf udah 5, nggak apa-apa, langsung lanjut ke pembahasan yang lain. Ke paragraf kebaru boleh. Paragraf baru kan namanya. Nih, kalau yang awal nih misalkan kalian mengembangin paragrafnya pakai apa? Deduktif, apa induktif, apa contoh-contoh. Nah, di akhir kan pasti bisa contoh-contoh kan, karena kalian pangan lokalnya dari apa nih? Kelompok Batak. Oh. Itu dari mana nih makanannya? Makanannya ini dari suku Batak. Enggak, yang jadi olahannya kalau di Batak apa? Oh, pohul-pohul. Berarti pohol-pohol itu bisa kita jadiin contoh buat di sininya. Makan juga bisa. Oh, ngapain juga bisa. Terus pertama bahan-bahannya yang ada di apa?
Yang bahan-bahannya kan satu singkong. Singkong baru dibagi. Aman. Aman Bu. Ini masih penjelasan yang awal. Ini paragraf berapa? 1. Ini pakai pengembangan paragraf apa kira-kira? Deduktif kah? Induktif kah? Deduktif. Nanti yang akhir kan bisa dipakai buat paragraf, pengembangan paragraf, contoh-contoh. Karena kan kalian menyebutkan apa tuh tadi? Makanannya, ya kan? Oh, ini di sini makanannya. Berarti ada di paragraf nomor 2. Oke. Pengembangan paragrafnya jangan lupa dipakai ya. Tadi kan ada paragraf deduktif, induktif, apalagi contoh-contoh, klasifikasi. Iya, apa? Iya, pakai definisi yang ada adalahnya tuh berarti definisi yaitu, merupakan, yakni. Nasi adalah, singkong adalah. Nah, itu kan namanya paragraf apa? Definisi. Ini kok nggak ditulis job desk teman-temannya? Oke, terakhir. Kalau udah waktunya habis kita belum selesai paragraf. Ya udah nggak apa-apa, selesain, harus selesai. Kamu dari kelompok? Sunda. Sunda, oke. Apa? Heeh. Kita mau jelasin job kita juga nggak? Iya boleh. Oh iya, untuk yang presentasi nanti hanya 2 orang aja ya. Satu kelompok perwakilannya 2 orang. Oke, nggak usah semuanya masuk ke dalam itu kelompok maju. Hanya 2 orang, nggak apa-apa. Nah, itu gitu. Jadi ibu berarti kita tulis contoh pengukuh ya? Iya. Apa sih Mas? Ih, sampahnya. Jangan ada sampah di atas meja ya. Ini coba ini dulu aja. Iya. Singkong mau ada lagi apa? Gimana, aman nggak kelompok Bali? Ini kamu pakai paragraf apa nih kira-kira? Yang paragraf pertama pakainya apa? Deduktif kah, induktif kah? Ini kan masuknya ke definisi ya kan? Kenapa? Karena ada kata merupakan. iya, kalau definisi apa aja paragrafnya? Apa aja kalimatnya? Merupakan, adalah, ialah, terus yaitu, yakni. Iya, betul. Yaitu, yakni, adalah, merupakan. Yang pertama pakai induktif apa deduktif? Deduktif ya. Yang ketiga 1, 2, 3, 4. Yang ketiga apa? Yang ketiga juga sama. Deduktif juga. Oke. Ada nggak sih yang contoh-contoh paragraf pengembangan paragraf yang contoh? Kalian kan menyebutkan
makanannya kan. Nah, itu kan sebagai sebuah contoh-contoh, betul. Mana yang kira-kira sebagai paragraf contoh-contoh? Ini Bu, jadi makanan khas Bali ada berbagai, dari ubi jalar itu ada berbagai macam. Contohnya ada jeje uli, laknat, dan godong ubi. Oh, ini semuanya bisa definisi, bisa contoh-contoh, bisa ya di pengembangan paragrafnya. Oke. Ini untuk apa? Bikin paragraf. Oh, bikin paragraf. Cari informasi, oke. Ini tuh ntar kalau misalnya nih Bu, kan kita udah bikin singkong nih Bu. Iya. Itu adalah apa? Kita perlu nyari kayak umbi itu adalah apa? Atau maksudnya kita bikin paragraf ini tuh tentang singkong doang atau tentang semua bahan pangannya? Boleh, kamu boleh satu aja. Dari sini tuh bisa satu aja. Oh, oke. Satu apa? Satu yang dipilih. Misalkan kalau kamu mau bikin singkong, boleh. Masa mau ubi juga nggak apa-apa? Berarti kan mau ngeberatin kamu kan? Ini waktunya juga nggak cukup. Iya. Sampai ini. Taruh dulu. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan nggak? Kayaknya sih masih kami cari informasinya Bu untuk di apa namanya paragraf kedua Bu sekarang. Oke. Kalau ini apa coba? Kita boleh nggak ngomong kita tulis? Nggak tahu. Kita kan taunya papeda. Iya. Oh ya. Tapi kita nggak tahu. Emang nggak apa-apa? Nggak usah, ke daerah kalian aja. Nah itu kita nggak tahu. Nggak harus Bu. Tadi kamu udah nemu apa? Ubi. Udah ubi aja, cukup difokusin ke ubi. Kamu cari faktanya, datanya ubi. Udah, selanjutnya nanti kamu cari ini. Iya, kamu cari contoh olahan ubi bisa jadi apa nih kalau di Betawi, bisa jadi kolak ya kan. Nah, udah kayak gitu. Nah, ditambah dikembangin lagi dong, kan ada paragraf definisi ya kan, menggunakan kata merupakan. Terus apa lagi tuh tadi? Contoh-contoh banyak, deduktif. Iya. Itu udah sampai mana? Baru paragraf kedua Bu. Paragraf kedua. Itu kamu pakai apa? Pengembangan paragraf apa? Apa? Deduktif. Kalau deduktif adanya di awal kalimat, betul. Nggak ada yang pakai induktif. Tadi ibu juga di kelompok sebelah kayak deduktif kebanyakan sama paragraf definisi. Tapi kalau campur-campur nggak apa-apa kan? Boleh lebih bervariasi boleh. Yang sedang Sudah. Coba kamu cek dulu, nanti kalau ibu bilang kumpulin ya. Oke, Ibu, makasih banyak. Iya.
Nanti kita presentasiin dulu sebelum dikumpulin, baru habis itu ibu nilai. Ada yang udah selesai tuh kelompoknya si Sunda. Di cross check dulu, dicek dulu mana nih yang kira-kira masih belum sepadan pengembangan paragrafnya. 8 menit lagi ya pengerjaannya. Dapat mencegah gangguan jantung dan tekanan tinggi. Dapat mencegah Ada yang kesulitan nggak? Aman, oke. Bisa apa tuh bola ubi, biji salak, ubi madu, kolak. Secara spesifik kalau di Jawa apa? Emang kolak dari Jawa ya? Kolak itu sebenarnya ada di banyak daerah sih Bu. Iya. Bukan secara spesifik di Jawa, tapi Oh. Jawa itu kalau menurut saya dia lebih kayak banyak makan kolaknya. Karena manis juga, karena orang Jawa juga suka yang manis-manis ya. Iya, banyak dikonsumsi. Terus kalau kayak gitu kan memang benar-benar dari Jawa Bu. Iya betul. Getuk, banyaknya juga di Jawa ya. Iya Bu. Kelanting juga kan, tau kelanting nggak sih yang angka 8? Iya itu. Itu juga dari Jawa kan? Aman kan kelompok ini? Aman. Posisi itu Ayo 7 menit lagi. Kamu bikin berapa paragraf dari Bali, kelompok Bali? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang kesulitan nggak pengerjaannya? Aman. Kamu doang ya yang berderet. Nggak Gak apa-apa, yang penting kerja sama ya kan? Kerja. Oke. Berarti tinggal lanjut lagi ya? Iya. Oke, lanjut. Itu udah berapa paragraf? 3 ya?
Iya gitu aja nih Gi. Paragraf 4 itunya singkong sama ubinya. Vitamin singkong gitu deh. Vitamin singkong. Banyak sih vitamin B ada. Karena dia kan juga rendah itu kan, apa gula ya kan. Makanya dia biasa digunain buat itu singkong rebus ya kan. Ini yang jagung. Oke. Singkong. Oke. Ayo dikerjain tangannya, mulutnya nggak ngerjain ya. Yang ngerjain tangannya. Iya Bu, iya Bu. Memang fotonya dan biasanya badan lebih dalam 2 kali dalam sehari. Itu lagi diperbaiki. Iya Bu. Oke. Katanya budidaya nomor di Bali menjadi salah satu sektor menjanjikan. Kandungan nutrisi yang terkandung pada ubi jalar sangat bermanfaat bagi kesehatan supaya ubi jalar mudah apa lagi? Jadi kesimpulannya budidaya ubi jalar suatu ini di vakum lagi dari enggak nih udah dari Ayo dikit lagi ya. Waktu udah habis ya. Ibu sudah keliling, kayaknya yang paling siap banget kelompoknya Rizky nih. Ayo, silakan 2 orang dari kelompok Rizky. Maju. Suaranya yang kenceng ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Bali dan sebelumnya kita akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya nama saya Nadib Safwan Abinaya. Saya merancang kesimpulan. Kasih tahu dong anggotanya siapa aja. Dan juga ada teman kita Yulia Sekar Arum. Dia tentang manfaat atau gizi ubi jalar, mencari manfaatnya. Saya secara yakin sebagai yang mencari olahan ubi jalar khas Bali. Lalu ada Rizky Ardika Putra. Rizky ya kan? Rizky Ardika Putra. Dia ketuanya. Ini ketuanya Bu. Oke. Jadi yang pertama itu ada ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan yang kerap ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang memanfaatkan ubi jalar adalah wilayah Bali. Ubi jalar di Bali dimanfaatkan sebagai bahan makanan sehari-hari. Berbagai hidangan di Bali banyak yang menggunakan ubi jalar sebagai bahan utamanya. Ubi jalar banyak manfaatnya dan sangat bergizi serta kaya akan kandungan nutrisi. Antara lain sumber karbohidrat dan mengandung beta-karoten yang dikonversi menjadi vitamin A untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Ayo yang lain nyimak ya. Jalar juga mengandung antioksidan untuk melawan radikal bebas. Selain itu juga mengandung protein dalam jumlah sedikit dan sedikit lemak yang membuatnya sehat untuk diet. Makanan khas Bali yang berbahan dasar ubi jalar antara lain ada jejoli, yaitu sebuah kue tradisional yang terbuat dari ubi jalar.
yang dikukus dan dicampur dengan kelapa parut serta gula merah yang memberikan rasa manis dan tekstur kenyal. Ubi jalar di Bali semakin berkembang. Proses penanaman ubi jalar di Bali dengan menggunakan metode tradisional yang ramah lingkungan. Tanaman ini juga dikenal tahan terhadap berbagai jenis hama dan penyakit, sehingga meminimalkan penggunaan pestisida. Dan biasanya memanen ubi jalar 2 hingga 3 kali dalam setahun. Oleh karenanya, pembudidayaan ubi jalar di Bali menjadi salah satu sektor yang menjanjikan. Kandungan gizi yang terkandung juga pada ubi jalar sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pembudidayaan ubi jalar yang mudah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkenalkan ketahanan pangan di Bali. Oke. Oh iya, Ibu mau nanya dulu nih. Kalau di Bali apa tadi bahan pangannya? Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalar bisa dijadiin apa nih kalau di Bali? Ada makanan khas Bali. Makanan khas Bali itu seperti contohnya apa? Biji uli, terus sebuah kue tradisional. Oke. Terus ya, Ditambahin gula merah. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok? Cukup. Informasi sudah lengkap, katanya baik. Oke, kalau dirasa cukup, kami tutup presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok tadi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Coba sini mana LKPD-nya Ibu nilai. Ada lagi gak yang siap presentasi kira-kira? Boleh kelompok kamu? Kelompok yang Flavio. Oh baik. Kayaknya kamu Masih belum selesai. Iya, belum selesai, Bu. Oke. Iya. Oh ya, masih belum selesai. Baik, oke. Yang belum selesai minggu depan boleh dikumpulin, ya kan? Jadi kesimpulan hari ini adalah kalian habis belajar tentang teks argumentasi, ya kan? Teks argumentasi itu apa? Teks yang berisi suatu pendapat yang disertai fakta dan data. Terus belajar apa lagi tadi? Struktur teks argumentasi ada apa aja? Yang pertama, pendahuluan, terus tujuh argumen, terus kesimpulan. Pengembangan paragraf ada apa aja? Pengembangan paragraf deduktif, terus induktif, contoh-contoh, analogi, klasifikasi, definisi, apa lagi? Perbandingan. Analogi tadi udah. Baik. Berhubung hari ini sudah selesai, ayo silakan. Ibu sudah mengirimkan link Google Form kepada ketua kelas. Rizky, boleh diambil HP-nya, kita mengerjakan kuis, ya kan? Ayo kita kerjain kuisnya selama 10 menit. Jangan lama-lama. Yang udah selesai boleh nanti kuisnya. 5 menit juga kalau udah selesai boleh. Kan itu kuisnya berupa Google Form kan? Kalian bisa langsung submit. Paling lama 10 menit, paling harus sudah selesai itu minimal harus 3 menit ya kan? Boleh ambil aja HP-nya itu. Kerjain kuisnya.
3 menit ya dikerjain. Ya, ayo kerjain 3 menit. Gak boleh ada yang kerja sama. Gampang itu, tadi kalian kan udah belajar teks argumentasi ya kan? Ya, waktu kuis habis. Waktu kuis habis, silakan. Tidak ada yang megang handphone. Handphone taruh di kantong atau di tas. Tidak ada handphone di atas meja. Tidak ada handphone di atas meja. Sudah? Ayo, tidak ada handphone di atas meja. Sudah? Tidak ada handphone di atas meja. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah masih ada yang kurang? Cukup. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham benar? Jadi minggu depan kita tugasnya yaitu membuat poster. Habis menulis teks argumentasi, kalian mengalihwarnakan menjadi sebuah poster. Kelompoknya tetap sesuai kelompok yang daerah sekarang. Nah, bagi yang tadi belum presentasi, masih belum ada nilainya, besok juga bisa dilanjutkan minggu depan. Ya kan? Sudah? Adakah ingin ditanyakan atau ada sebuah pertanyaan kepada Ibu? Pertemuan selanjutnya yaitu, kalian gak mau nanya nih, pertemuan selanjutnya ngapain aja kita, posternya mau dijadiin apa? Dijadiin apa? Kamu mau nanya apa? Oh, isi posternya. Baik, ada lagi nih pertanyaan. Pertanyaannya ada lagi gak? Kertasnya, apalagi nih, Ibu tampung pertanyaan dulu ya. Ada lagi ingin ditanyakan? Langsung Ibu jawab. Isi dalam posternya yaitu berisi sebuah paragraf argumentasi, ya kan? Terus ada persuasi juga. Persuasi contohnya kayak gimana? Misalkan kamu dari kelompok apa? Betawi, bahan pangannya apa? Ubi. Yuk kita konsumsi ubi itu sebagai sebuah persuasi. Nah, itu bisa jadi sebuah persuasi. Nanti argumentasi disangkut pautkan dengan persuasi di dalam posternya, ya kan? Untuk ukuran kertasnya yaitu F4, di print
pakai kertas poster, ya kan? Selanjutnya nanti akan diantologikan atau dibukukan oleh ketua kelas untuk di perpustakaan seperti itu. Sudah? Apakah ada pertanyaan lagi untuk minggu depan? Sudah cukup? Baik, silakan untuk ketua kelas. Disiapkan doanya. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita hari ini dengan berdoa dimulai. Terima kasih semuanya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya.